Yuk, kita akan membahas tentang EKG abnormal. Oke. Nah, jadi kan EKG itu ada 12 lead ya. Ada RA, yaitu ini jadinya AVR, LA itu AVL, L ini adalah AVL. Nah, lead 1 itu itu adalah di sini, apa ya ngomongin bahasanya. Dia itu kan kalau elektroda itu jalannya itu dari negatif ke positif. Nah, lead 1 ini dari RA ke LA. Nah, lead 2 itu dari RA ke LL atau AVF. Ngomong apa sih gue? Nah, kalau misalnya lead 3 itu dari AVL akan jalan ke AVF. Nah, ini tuh nanti pentingnya buat kita lihat ya, misalnya ada iskemik nih. Nah, iskemiknya terjadinya di mana? Di bagian posterior jantung kah? Atau di bagian mana? Lateral atau dan sebagainya. Tuh. Ini aksis ya, nanti kita akan belajar aksis. Jadi aksis itu ada, kan kita pernah sering banget diajarin ada yang namanya right axis deviasi sama left axis deviation kan. Nah, nanti cara nentuinnya gimana kita akan lihat. Nah, ini yang bakal sering-sering kita pakai. Jadi kan ada yang namanya resultan gaya kan, kalau misalnya kita dulu belajar di SMA ada yang namanya resultan gaya. Nah, ya aksis yang normal atau deviasi yang normal adalah ketika yang kita lihat, jadi untuk menentukan dia deviasi kemana, kita lihat dua lead, yaitu lead 1 sama AVF. Oke ya, ulangi lagi sekali lagi nih. Untuk menentukan deviasi ke arah mana, kita melihat dua lead, yaitu lead 1 sama lead AVF. Oke. Ketika kedua lead ini positif, maka berarti deviasinya normal. Nggak ke deviasi ke kiri, nggak deviasi ke kanan. Tapi ketika salah satunya ada mengalami keadaan negatif, akan terjadi yang namanya deviasi. Gitu. Nah, ini kan membuat pusing semuanya kan. Nah, maka dari itu ada cara gampangnya. Cara gampangnya adalah sebenarnya kita tinggal lihat aja. Ya, kalau cara gampangnya kalian lihat aja dulu lead satunya. Lead satunya dia positif atau negatif. Kalau semisal lead satunya negatif, ini bisa ditulis nih buat tabel. Kalau misalnya lead satunya negatif dan AVF-nya positif, berarti dia deviasinya ke kanan. Kenapa ke kanan? Ini kan kita lihat nih di sini ya, di bagian sini nih. Ya, di sini kan lead 1 kan ke sini tadi. Oke, di sini lead 1, di sini lead 2, lead 2, di sini AVF, ya kan? AVF. Nah, di sini normal deviasi nih. Normal deviasi itu minus 30 sampai plus 110 sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini positif, lead 1 positif, AVF positif, pasti dia deviasinya positif. Beda kalau misalnya lead satunya, nih ya, lead satunya itu negatif. Kalau negatif berarti kemana? Ke belakang sini kan? Nih, ke belakang sini nih. Nih, ke belakang sini. Ya. Terus AVF-nya positif, ke bawah kan? Positif kan ke bawah di sini. Maka letaknya kemana? Ke sini kan? Arahnya, resultan gayanya ke sini nih. Nah, ini menandakan dia right right axis deviasi. Itu. Nah, gimana kalau misalnya lead satunya positif, tapi yang negatifnya AVF-nya? Maka yang terjadi adalah lead satunya positif ke sini. Oke. APF-nya ke atas ini. Maka kemana resultan gayanya? Ke arah sini kan? Nih, ke arah sini nih. Ke sini. Masuknya ke LAD, left axis deviation. Gitu. Jadi gampangnya kalau misalnya lead satunya negatif, ya berarti kemungkinan besar dia RAD. Kalau misalnya AVF-nya yang negatif, kemungkinan dia LAD. Gitu. Mengerti ya? Mengerti ya? Oke, saya anggap mengerti semuanya. Nah, ini pentingnya sadapan-sadapan prekodial yang ada di dada. Ada 6 kan yang kita pasang. Nah, V1, V2 ini digunakan untuk melihat septal, ya, septum, septal. V3, V4 ini nanti untuk lihat anterior, dinding anterior. V5, V6 digunakan untuk melihat bagian lateral dari jantung. Jadi kita tahu nih, ya kalau misalnya ternyata ada STEMI nih, STEMI-nya di V6, V5. Berarti kemungkinan infaknya atau serangannya ada di
lateral dari pembuluh darah jantung. Terus kalau misalnya adanya di V1 sama V1 sampai V5, V1 sampai V6, V1 sampai V4. Ya, V1, V2, V3, V4 ada STEMI nih. Berarti kemungkinan infarknya ada di gabungin aja. Ini kan anterior kan, ini septal. Berarti anteroseptal nih adanya kemungkinan gitu. Ya, mengerti? Bagus kalau mengerti. Saya senang kalau misalnya Septal mengerti. anterior berapa? Anterior itu nih 34. Udah ya. Nah, terus eh oke ya, sekarang kita bahas EKG-nya nih ya. Ini harus dimengerti dengan baik. Nah, yang pertama kita lihat pembesaran atrium. Kemarin ingat syarat P normal apa? Syarat P normal adalah P-nya harus positif kan? Kecuali di AVR negatif. Nah, P normal sendiri itu ukurannya lihat lagi berapa kotak ya, kurang dari 3 kotak kan. Nah, kalau misalnya terjadi pembesaran dari si gelombang P, maka kemungkinan besar terjadinya di atrium kelainannya. Ya, atriumnya mungkin membesar. Atau mungkin kalau nanti kita belajar di aritmia, mungkin ada yang namanya PAC, ya jadi dia prematur kontraksi dari atriumnya. Nah, kita lihat nih, kita bedain nih ya. Ini kita kalau untuk membedakan ya, untuk membedakan atrium ya, untuk melihat keadaan atrium deh, untuk melihat keadaan atrium kita melihat P-nya kan. Nah, di lead mana yang kita lihat? Untuk melihat P-nya yang kita lihat itu ada di dua lead, yaitu di lead 2 sama di lead sama di prekardial 6 ya, di dada 6 yaitu di V6. Bukan di V6 nih, salah, di V1. Ya, V1 atau V6 lupa kan jadinya. Kemarin di mana sih? Ada inget gak? Kings. Oh ya, V1 betul kan? Terima kasih loh buat pengingatannya. Jadi di V1. Nah, ini kita lihat nih. Ya, jadi kalau misalnya ini kan kita lihat di lead 2, ya kan? Normalnya itu P-nya cuma gini doang. Gitu. Ya, sama selengkup doang. Nah, gimana kalau misalnya dia terjadi pembesaran pada atrium kanan? Nah, atrium kanan kan, jadi kan kemarin kan udah sempat diajarin kan, ada yang namanya P pulmonale sama P mitral. Oke. P pulmonale berarti kan pulmo kan. Berarti kemungkinan kalau misalnya terjadi kelainannya pada gimana ya? Kalau misalnya ada pembesaran pada atrium kanan, ya kan kemungkinan kan masalahnya nanti akannya berbaliknya ke paru-paru kan, makanya disebut dengan P pulmo gitu. Atau sering disebut juga namanya P pitol ya, pitol. Gitu. Nah, kalau misalnya di atrium kiri, ya itu namanya adalah P mitral. Kan kita tahu bahwa katop mitral ada di jantung kiri kan. Nah, makanya P mitral gitu. Nah, ini kita lihat dua dulu ya, lihat dua dulu. Nah, ini R. Nanti kita hitung nih. Kalau misalnya ada kotak kecil, ada berapa kotak kecil? Ya, normalnya tingginya berapa? Kurang dari 3 kotak ya, kalau nggak salah ya, kurang dari 3 kotak kecil. Nah, ini pasti udah lebih dari 3 kotak kecil. Kalau misalnya lebih dari 3 kotak kecil, ya berarti ya kemungkinan adalah pembesaran dari atrium kanan. Kalau misalnya lebarnya lebih dari 3 kotak kecil, kemungkinan adalah P mitral gitu. Terus kita lihat ya, lihat di V1 ya. Pada V1 yang kita lihat adalah P ininya nih. Jadi mana ya? Dia itu sama gitu. Jadi kalau misalnya di right atrium ya, gambaran paling seringnya kita lihat bentuknya tajam gitu. Nah, kalau misalnya pada left dia tumpul gitu loh. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya left, jadi gini, kalau left ya pembesaran atrium kiri, dia itu berpusatnya pada lebarnya. Nih, pada lebarnya. Nih, lebarnya. Tapi kalau misalnya ke kanan, itu dia pusatnya lebih ke tingginya. Gitu. Dan juga tajam. Gitu. Ya. Sebenarnya gampangnya kalian lihat dua. Nanti kan kalau misalnya EKG, yang paling sering kita nilai itu adalah di lead 2-nya untuk pertama kali. Gitu. Ya. Ini gabungan kalau misalnya kelainannya ada di dua-dua pembesarannya. Gitu. Jadi bentuknya agak tajam,
Tapi ada mitralnya juga, kumpul. Ininya lebar. Sama di sini juga tajam, ya sama kayak ini. Nah, dia lebar nih dari left atrium enlargement-nya. Gitu. Ngerti ya? Ini itu, kita gedein. Nah, nih kita lihat nih ya. P-nya mana? Ini kan P-nya nih. Setuju? Beda setuju. Ini P. Ini kemungkinan P apa sih? P mitral atau P pulmonal? Mitral. Nah, kita setuju ya mitral ya. Lihat dia itu ya normal kan kurang dari 3 kotak kan. Ini itu 3 kotak nih. Nih, segini. Terus dia ada kayak bentuk M kan? Nih, kayak bentuk M. Mitral. Ini kayak bentuk M mitral. Mitral. Ini mitral. Ini mitral. Ya kan ini mitral. Terus kita lihat di V1 ya. V1. Nah, ini bedain sama yang normal tadi kan. Harusnya gue kasih gambar yang normal ya. Aduh, salah gue. Nih, kita lihat nih. Di sini lebarnya udah jauh banget kan. Ini udah 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lihat yang P normal nih ya. Ada P normal gak ya? Nih, kita tangkap di sini deh. Kalau P normal cuma segini doang loh. Cuma kayak 2 atau 1 kotak doang. Nih. Nggak lebar sampai 3 kotak begitu. Nih. Ya kan bedain sama yang ini. Ini. Udah bentuknya jauh kan M. Gitu. M. Mana M? Nih. Gitu. Jadi pertama kali untuk lihat atrium sebenarnya enaknya lihat di lead 2 dulu. Nih, lihat di lead 2 dulu. Ya. Kita next nih contoh berikutnya. Kita harus cepat guys. Nah, ini lihat ya di lead 2 nih. Ini apa nih kemungkinan? P-nya yang mana P-nya? P-nya ini atau ini? Atau ini? Ini, atau ini, atau ini, atau ini? Yang mana? Kira-kira guys. Ada yang mau berpendapat? Yang M kayaknya deh. Yang mana? Yang A, yang A, B, apa C? Apa D? A, B, C, apa D nih? Kayaknya B. Bingung ya? Nah, ya benar. Yang ini nih. Ini P-nya nih. Ini P-nya. Ini P-nya. Ini P-nya. Ini P-nya. Ini kompleks QRS. Ini kompleks QRS. Ini kompleks QRS. Nah, ini berarti apa masuknya ke dalam P? P pulmonal kan? P pulmonal atau pitol. Nih. Menandakan bahwa ada pembesaran pada atrium kanan gitu. Ini nggak ada satunya ya. Gitu ya. Semoga kalian bisa mengerti. Kok gini? Ini juga sama, ya kan, di pinah. Lihat nih, kalau misalnya yang pada right atrium, dia itu masih pendek gitu loh. Ya, ini kan P-nya nih. Ini QRS, ini T, ini P, ini P, ini P nih. Ya, P-nya cuma ya segini doang. 2 kan, 1, 2 paling nih. Begini. Terus di sini lancip. Ya kan? Jadi dia kemungkinan adalah P pulmonal gitu. Nanti ya gampang ya. Gampang lah slow. Nah, prinsip mudahnya ini sekarang kita udah bisa nih ngebedain apakah ada kelainan dari atrium atau enggak. Cara pertama tadi apa? Pertama lihat P-nya. Lihat P di mana? Di lead berapa? Lead 2. sama Lead 2, P1. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita ngeliat di ventricle. Pembesaran ventricle prinsipnya 2. Ya, kalau misalnya terjadinya di ventricle kiri, ya, kalau misalnya pembesaran terjadi di ventricle kiri, maka yang terjadi adalah berlebihan. Maksudnya berlebihan apa? Maksudnya kan kita tahu bahwa normalnya ya di V1 sama V2 S-nya lebih besar atau lebih panjang lah, bilangnya lebih panjang daripada R-nya. Sementara di
kanan, sementara di V6 dan V5, R-nya itu lebih besar daripada S. Gitu ya, sambil catat ya, biar nanti gampang. Nah, kalau di kanan, prinsipnya adalah terbalik. Terbalik maksudnya gimana? Ya gampang. Kalau misalnya normalnya di V1 dan V2, S-nya lebih besar daripada R, maka kalau misalnya terjadi pembesaran pada ventrikel kanan, adalah yang terjadi apa? Berarti R-nya lebih besar dari S. Gitu. Sebaliknya di V6 dan V5 gitu. Nah ya, saya anggap sudah menulis gitu. Lanjut. Nah, sekarang ventricular Gus, lens. S Apa? sama R tuh apa? S sama R Nih, tuh apa? saya akan tunjukkan. Itu gelombang kan ada kompleks QRS kan. Nah, ini Oh, oke. ya bagus Oke. ngerti. Ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang berarti kalau misalnya atrium lihatnya di lead 2 dan V1, untuk ventricle lihatnya ada di 4 lead nih, V1, V2 sama V5 dan V6. Oke ya, tulis ya. Kalau untuk pembesaran ventricle lihatnya di V1, V2 dan V5 dan V6. Oke, kita lihat nih. Normalnya di V1 dan V2 ya, S-nya ya, S berarti naik atau turun? S yang ke atas atau yang ke turun? Yang ke bawah? Turun. Turun ya. S-nya itu lebih besar daripada yang R. Oke. Di V5 dan V6 normalnya R lebih besar daripada si S. Berarti yang naik lebih besar daripada si turun. Oke, kita lihat V1-nya. Nih, V1. Mana S-nya? S sama R gedean mana nih di V1? S. S ya. S. Kita lihat nih. Ini kan R-nya cuma segini. Cuma titik doang lah. Ini R. Tapi S-nya jauh ke bawah. Ya, naik lagi jadi T. Oke, lihat di V2. V2 mana R-nya? R sama S tinggian mana nih? Gedean mana? Panjangan mana? Di V2. Panjangan? S. S. Dengan S ya. Oke. Nah, kita lihat di V5 dan V6. R sama S tinggian mana? R. R ya. Lihat di V6. R. R sama S tinggian mana? R. Oke, sip lah. Jago kalian semua. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini normal apa enggak? Pertanyaannya sekarang. Oke. Jadi, kita lihat kan, berarti kan ini kan masuk ke dalam kriteria normal kan? Karena kan V1, V2, S-nya lebih gede nih daripada R. V5, V6, R-nya lebih gede daripada S. Maka normal kan? Tapi, balik lagi ke tadi prinsipnya. Kalau pembesaran ventrikel kiri itu berlebihan dan pembesaran ventrikel kanan itu terbalik. Nah, gimana cara bedainnya dari normal? Cara bedain dari normal adalah pada pembesaran ventrikel kiri yang terjadi adalah kita tambahin V1 atau V2 ditambah V5 atau V6. Hasilnya kalau lebih dari 6 kotak atau sama dengan 6 kotak, berarti dia terjadi pembesaran ventrikel kiri. Gampang ya? Saya ulang lagi. Syarat ya untuk kita bilang bahwa ini pembesaran ventrikel adalah ketika kita tambahkan ya V1 atau V2 ditambah V5 atau V6. Hasilnya adalah lebih sama atau sama dengan 6 kotak. Kita hitung. Ya, kita hitung. Ya, 6 kotak besar, jangan lupa 6 kotak besar. Ya, kita hitung ya. Kita ambil V1. Aduh. Kita ambil V1 ya. V1 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia udah 6 kan? Udah 6 kotak besar. Kita tambahin sama V6 deh yang nggak terlalu tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 5 di sini.
Berarti udah berapa? Udah 11. Lebih dari 6 kotak besar. Maka ini adalah atrium kanan atau atrium kiri? Ventrikel kanan atau ventrikel kiri yang besar? Kiri. Betul Kiri. sekali. Ventrikel kiri. Ih, pintar sekali kalian semua. Kenapa begini? Lanjut. Sekarang ini contoh kedua. Kita lihat. Ini ventrikel kanan atau ventrikel kiri yang besar? Lihat tilit berapa? Hmm, Kanan kiri? Kiri. Ada yang jawab kanan? Ada yang berbeda gak? Ada yang mau jawab kanan? Nggak ada? Kiri. Oke, bagus. Ini kiri, jelas ya. Kita coba ini hitung nih, yang pendek-pendek ini, V1 nih. 1, 2, 3, 4. Tambah V6 deh, yang pendek. 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Vertikal kiri. Lanjut. Ini kiri apa kanan? Ayo, kiri atau kanan? Kiri. Oke. Ada yang kiri atau yang kanan? Ada yang mau jawab kanan, ada yang mau jawab kiri? Kiri, kanan? Kiri. Ada yang jawab kanan nggak? Ini Kiri. kanan terbalik gak sih yang kamu bilang? Hmm. Jadi ini kiri atau Ini di kanan? V1. Lihatnya di V berapa tadi harusnya? Di 1, 2, 5, 6 kan? Lihat ini berlebihan atau terbalik? Berlebihan. Berlebihan gak sih? Ayo, Lebihan. jangan ragu-ragu dong. Iya betul, ini berlebihan. Ini kan S-nya nih yang turun. Ya kan, ini S. Ini R kan? Ya tambahin aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8. Lebih dari 6 kotak besar. Berarti ini betul sekali. Ini adalah ventrikel kiri yang membesar ya. Ini kan R-nya cuma segini nih, seuprit. Nah, seuprit sini gede sih lumayan segini. Cuma 1,5 kotak lah. Tapi R-nya, S-nya lihat dalam banget. Berapa nih? 5 kotak atau 4 kotak. Gitu. Oke. Lanjut. Agus mau nanya. Iya, ya, Pus. Tadi yang ditambahin itu bebas yang paling panjangnya atau S atau R-nya aja gitu? Gimana, Yang Pus? V1. Tadi kan rumusnya V1 atau V2 ditambah V5 atau V6. Itu S-nya aja atau R-nya aja gitu? Kalau di V1 S-nya, V1 V2 S-nya, V6 V5 itu R-nya. R-nya. Mau ventricle kiri atau kanan? Iya, betul. Oke. Ventrikel kanan sih nggak usah dihitung, Pus, karena nanti kamu kan langsung kelihat terbalik gitu Balik. loh, udah. Gitu. Oh, oke. Nah, kayak ini nih. Lihat nih. Lihat ya. Saya gedein deh, biar kalian puas gitu. Lihatnya. Kok ini nggak usah gede? Nah. Nih, kita di V2 nih ya. R-nya mana? Tinggi. Yang mana R-nya? Yang ke atas. Yang ke Ini kan? atas. Ya, betul sekali. Ini R nih. Ini R, ke sini S nih. Ya, ini R, ini S, ini S. Berarti ini V2 harusnya R apa S yang lebih tinggi? S. S. S kan? Berarti ini terbalik atau berlebihan? Balik. Terbalik. Lihat di V6. V5, V6 dia nih. Nih, V6 nih. Ini R. Ini S kan? R sama S banyakan mana? Atau tinggian mana? S. Tinggian S kan? Ini terbalik atau berlebihan? Terbalik ya. Terbalik ya. Berarti diagnosis apa? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Betul sekali. Cerdas. Lanjut. Oke. Sekarang ini yang tadi. Jadi di jantung itu secara garis besar ya, ada yang sering ini tuh adalah right coronary artery. Ya, ini left circumflex branch.
left anterior descending branch, ya, sama right marginal, ini jarang sih. Nah, ini kan kita lihat nih dari sini dia anterolateral kan, ke belakang sini. Nah, ini loh yang akan digambarkan oleh V6 sama V5. Nah, kalau misalnya V6, V5 ada STEMI, nah ini loh yang tersumbat kemungkinan besar gitu. Ya, meskipun harus dilihat lagi pakai ekokardiogram gitu. Nah, kalau misalnya dia kenanya di V1, V2, V3, V4 lah kemungkinan. Ya ini yang anterior kan, left ascending descending anterior kemungkinan. Gitu. Jadi kira-kira kita bisa ngira nih, yang mana sih yang terjadi sumbatannya, gitu, atau infaknya di mana nih kira-kira. Tuh. Lanjut ya. Kok ini nggak bisa next ya? Waduh, kecepatan. Nah, jadi, waduh nge-lag guys laptopnya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ada banyak tabel-tabel yang mempermudah. Dan ini kenapa nggak mau next? Oke, yang penting lah. Nih ya. Sabar ya. Nah, ini nih ya area prediksinya atau predileksinya. Kalau misalnya dia inferior ya, kalau ini gimana ya ngebayanginnya? Inferior itu kan dia tahu bahwa lead 2 kan dia arahnya ke bawah kan, ke sini ke bawah. Ini lead 1, lead 2 sampai 3 ke bawah sini. Ya, sama wave di bawah. Mikir aja gini cara gampangnya. Ya, berarti kan ini lead 2 arahnya ke bawah kan? AVF ada yang di bawah. Berarti kemungkinan inferior kan ke bawah. Gitu. Jadi kemungkinan ada yang bagian inferior nih yang tersumbat. Ya, yaitu adalah apa yang di right artery koroner kanan. Ini kalian hafalin aja lah ya di screenshot. Lanjut ya, 10 menit lagi. Nah, sekarang myocard ischemic. Nah, prinsip mudahnya adalah kemungkinan besar yang Belum di terjadi. screenshot. Oh ya belum ya. Oke. Udah? Udah. Udah ya. Sekarang kita lanjut ke myocard ischemic. Nah, prinsip mudahnya itu adanya namanya ST depresi. Ya, beda sama nanti sama infark. Kalau infark itu nanti adanya STEMI, elevasi gitu ya. Nah, ini myocard ischemic. Pada myocard ischemic kita lihat adalah ST depresi. Kita lihat ya. Mana nih kira-kira yang ST depresi? Di-lead semua nih. Yang kalian lihat di mana? Ada lead berapa aja? Yang depresi? V4, V4 ya betul. Terus mana lagi? V2, V2. Ya betul. Ada lagi? V3. Kan? Nih V5, V6, ya kan? Depresi. Lead 2 juga depresi. Nah, ini nanti kita lihat aja kira-kira di mana nih. Berarti kan kalau misalnya udah final event 6, ini lateral kan. Ini 4-2-3 udah anterior ya. Gitu. Jadi kira-kira aja gitu. Gampang lah ini mah. Kalau depresi sama elevasi mah gampang ya kira-kira. Ini di mana nih kira-kira yang terjadi depresi? Anjingnya Jona nih pasti ya. Nih, lihat nih. Lihat 2 ya kan depresi. Terus lihat berapa lagi? Lihat 5 nggak sih? Enggak ya? V5 5. Iya, iya sih depresi lumayan. atau enggak? Sebenarnya ya depresi sih kayaknya. Gimana ya? Depresi sih karena kan ini kan isoretris nih di sini. Ini kan di bawah dari isoretris ya. Depresi harusnya. Mungkin nggak terlalu parah kali ya. Tapi nggak bisa dibilang kayak gitu juga sih. Yang penting kita dapat lah ngerti di mana aja. Ya. Lanjut. Kok jadi begini sih? Dia naiknya. Oh, I see. Sabar ya, sabar ya. Aduh, bandel breadnya broknya belum lagi. Masih banyak ternyata. Nih ya, lanjut nih. Nah, ini infak sekarang. Pada infak sendiri terjadinya adalah STEMI ya yang kita lihat nih. V1, V2, ya V3. Ini kan STEMI semua kan? Kemungkinan berarti berapa nih? Di anteroseptal kan kemungkinan infaknya. Gitu. Ya gampangnya STEMI ya. Nah, ini penting nih kalau misalnya di semua lead ada STEMI.
Nah, diagnosisnya apa? Biasanya itu perikarditis gitu. Kalau perikarditis dia semua lead STEMI. Itu pasti perikarditis gitu. Ya, ini nanti gampang lah ya. Nah, ini jadi STEMI sendiri itu nanti setiap waktu akan berkurang. Nah, nanti ada yang namanya Q patologis. Nah, Q patologis ini loh yang menggambarkan terjadinya infark atau terjadinya iskemik dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada Q patologis, Q-nya ke bawah, nah itu kemungkinan ada kelainan gitu. Oke, yuk lanjut kan ke bundle branch block. Kan ada dua kan, ada yang right bundle branch block sama left bundle branch block. Nah, ini tuh ada block ya, jadi harusnya kan kedua ventricle itu kan berpincut bareng-bareng kan. Nah, tapi karena ada block, maka salah satu ada yang lebih cepat dan salah satu ada yang lebih lambat. Nah, sekarang maka ada yang namanya right bundle branch block sama left bundle branch block. Pada right bundle branch block, yang bisa kita lihat adalah, kan karena ini ventricle, maka yang kita lihat adalah di kompleks QRS-nya kan. Kita lihat di mana nih? Kita lihatnya di V1, V2, dan V5 dan V6-nya. Tentunya sama seperti dari ventricle tadi kan, pembesaran ventricle juga ngeliatnya di V1, V2, V5, V6 kan. Nah, terus yang kita lihat apa? Bentuknya. Nah, pada right bundle branch block, ini bisa ditulis ya, pada right bundle branch block, yang kita dapat temuin adalah pada kompleks QRS-nya terdapat bentuk yang namanya R kecil, R besar. Ya, ulangi lagi nih, pada right bundle branch block, yang kita temuin pada V1, V2, yang paling gampang ditemuin adalah R kecil dan R besar. Ya, ditemuin gambaran pada kompleks QRS-nya itu R kecil, R besar. Nah, mana sih R kecil, R besar? Ini kita gedein. Nah, ini loh. Ini kan P, ya, gelombang P, lurus, jadi R kan. R kan ke atas kan. R, turun jadi S. Nah, sebelum dia terjadi, apa ya, selesai akhir dari R, dia nongol lagi R yang baru. Gitu loh. Nah, ini disebut dengan R kecil dan R besar. Gitu. Ini gambaran pada right bundle branch block. Nah, pada V6 dan V5 yang bisa kita temuin adalah kompleks QRS yang melebar atau S yang melebar dan dalam gitu. Nah, ini kan S-nya udah nggak ya kan S-nya kan ini udah lebar kan, tuh udah lebar banget kan. Ini pun kompleks QRS kalau misalnya kita lihat ini lebih dari 3 kotak ya kan. Sebenarnya 3 kotak pun kalau misalnya udah bentuknya begini melebar begini udah kelainan gitu. Apalagi kita lihat nih ya di sini nih ya. Satu ya kan. Ini kan udah 1, 2, 3 ya kan. Di sini udah 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya kan di sini nih. Nah, ini menunjukkan kelainan daripada right bundle branch block. Sebenarnya ini ada alasannya, Terus tapi ke saya samping juga ke apa? Ke atas sih? ke samping. Nih ke samping. Hmm. Kan Q-nya melebar kan. Gitu. Kompleks QRS-nya melebar. Gitu. Kita coba contoh berikutnya deh. Ya. Nah, ini juga sama tadi kan. Kita lihat nih di mana nih ada V1, V2, V5 dan V6 kan yang kita lihat. Nah, ini sama kan? Ini ditemuin ini R kecil, ini R besar. Ya, kuping kelinci. Ini R kecil, harusnya R kecil nih, ini hitam-hitam jelek banget nih. Kecil, ini R besar harusnya. Gitu. Ini kita lihat di V6-nya ini melebar nih. Ya, udah kayak bentuk U gitu loh. Harusnya kan ini cuma garis langsung lurus kan, tapi ini kayak U. Tuh, terbentuk kayak U gitu. Ini namanya Q melebar gitu loh. Dan dia harusnya ada dalam. Nah, ini kalau misalnya kita hitung harusnya 3 sampai 4 ya kan? 3 sampai 4 terjadi pelebaran gitu. Nah, ini yang left bundle branch block-nya. Nah, kriteria dari left bundle branch block adalah di V1 dan V2 yang ditemuinya adalah R kecil dengan S yang besar. Jadi R-nya dikit doang, ya kan? Tapi S-nya dalam, gitu, dan lebar. Oke ya, nanti kita lihat. Nah, pada V5 dan V6, yang ditemuin pada left bundle branch block adalah R besar dan R besar. Nah, R besar dan R besar jadinya nanti akan berbentuk seperti M, gitu. Yang kelihatan dari V5 dan V6-nya. Kita lihat nih, yang paling gampang. Ya, di V5, ya. Ini khas nih, ya, V5. Dia bentuknya kayak M kan, R besar, R besar. Ya kan, ini R besar, R besar. Gitu. Jadi bentuknya kayak M. Gitu. Tadi kan kalau misalnya di RBBB, ya kan, pada right bundle branch block, lihatnya di
V1 V2 kan ditemuin yang bentuk kelinci yang kayak M juga kan, R kecil R besar. Nah, pada left bundle branch block ditemuinnya pada V5 dan V6 gitu. Nah, Tapi bentuknya agak beda nggak sih? iya bentuknya agak beda sih, betul. Kalau tadi kan kayak kalau misalnya tadi kan sebelumnya dia lebih kayak gimana, ini nggak bisa dikembali ya. Nih, dia kan kayak ini kan kecil, ini kan yang right kan, dia kecil terus tinggi. Tapi kalau misalnya yang ini lebih kayak M bentuknya. Gitu. Sebenarnya bisa juga sih bentuk si ini kayak M juga, ya kan. Tapi pokoknya lihat aja di lead mana dianya. Gitu. Ya, lihat di lead mananya. Oke. Nah, sementara di sini di V1 dan V2 kita temuin R kecil dan S besar. Ya, ini Kevin Wongkar masuk, puji Tuhan. Ya. Kita lihat nih di sini ya. Ini kan R. Ini kan R-nya kecil cuma satu titik cuma R gitu doang, tek gitu doang kan R. Nah, dia turun S-nya besar. Nah, kan kita hitung aja nih di sini berapa kotak nih. Ya, dari sini sampai sini nih. Ya, kita hitung di sini berapa. Ini bisa dihitung nggak ya? Jelek banget lagi gambarnya. Ya, kita hitung aja di sini nih. Ini berapa? Ini kira-kira 4 kan segini. Ini kira-kira 4. Ya, ini kira-kira ini berapa ya? 4 3 lah ya, 4 sampai 3 sampai 4. Ini gambaran jadi kayak kebalikannya dari si RBB gitu. Ya, sebenarnya yang gampang kalau misalnya kita temuin ini. Ya, tapi kan nggak selalu kita bisa temuin kan. Gitu. Ini susah sih. Udah sih ini doang. Ini pesanku untuk kalian. Selesai. Susah pasti kan? Terus buat V1 V2 tadi gimana? Nah, ini dia Tia susah nih. Satu video. Ini apa nih? GG. Nih, ini aku juga bingung nih jelasin gimana ya. Ini tuh hal yang paling sulit sebenarnya dari. Nah, jadi kayak kebalikannya ditemuin R kecil sama S yang besar. Ya kan? Nih, kita lihat ini kan R-nya cuma setitik doang kan, kecil. Aduh, malah begini lagi deh. Ini kan ditemuin nih. Ini deh. Ini kan R-nya cuma kecil kan. Nih, ini kan R nih. Ya kan? Nah, tapi dia ditemuin S yang besar. S-nya gimana yang ngejelasin ya? Jadi S-nya kayak dalam, ya dalam terus lebar gitu. Ini kan R, ya kan? Ini S nih, ya kan? Nah, S-nya ini kita lihat nih berapa jaraknya, berapa kotak, ya. Kotaknya hitung dari mana ke mana? Dari sini nih, dari sini, ini sini ke sini nih. Oke. Gitu. Berarti Hitungannya itu berapa? Ini berarti 3. ini ya 3 atau 4, ini kan bisa, ini 4 gak sih? Oh, 4 ya? Iya, 4. Tidak 3 atau 4 lah ya. Tapi kan udah terjadi Oke. pelebaran gitu. Ini emang susah sih. Yang ini Oke. susah. Saya juga nggak bisa sebenarnya. Tapi itu aja yang penting ingat M-nya aja nih. Yang kuping kelinci. Gitu. Nah, kalau ujian-ujian kan pasti kan yang dikeluarin yang kas-kas kan. Ya lihatin aja kuping kelinci. Kalau misalnya kuping kelincinya ada di 1 2, berarti kemungkinan dia right bundle branch block. Tapi kalau misalnya kuping kelincinya di V5 V6, kemungkinan yang apa? Betul sekali, kemungkinan yang left bundle branch block. Gitu. Selesai.